Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan barengan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 episode 8. Pada episode 8 ini diawali dengan Ruti yang mengunjungi kediamannya Asya. Karena Ruti mendapatkan laporan jika Asya mencuri persediaan makanan dari pasar. Dengan baik-baik dan lembut Ruti menanyakan ada apa dan kenapa alasannya. Setelah diselidiki, Ruti pun menyimpulkan bahwa Asya ini ketakutan. Ketika tinggal di pabrik nuklir, sebenarnya Asya dan orang-orang yang bertahan hidup di sana saling bermusuhan. Hingga Asya terpaksa meracuni semua orang untuk menjaga keponakannya tetap aman. Akan tetapi, keponakannya juga tak lama kemudian meninggoy karena kanker. Menyisakan dirinya seorang di pabrik nuklir itu selama 4 tahun kesepian. Mengetahui penderitaan yang dialami oleh Asya, Ruti pun menawarkan sesuatu untuk Asya. Ia menugaskan Asya untuk bekerja di gerbong tani. Di sana juga ada beberapa pekerja yang akan menjadi rekan-rekannya Asya. Ruti berharap dengan itu Asya bisa membaik kondisinya. Dan siapa sangka ternyata Asya memang sangat terbantu karena itu. Menyentuh dan merawat tumbuh-tumbuhan hijau nan segar yang selama ini ia pikir sudah musnah, membantu menyembuhkan mentalnya Asya. Asya pun di sana juga berteman baik dengan orang-orang baru, menikmati setiap detik waktunya di gerbong tani. Ya, ceritanya sekarang mental Asya sudah sembuh ya guys ya. Di suatu pagi, Layton menemui Asya dan berbicara empat mata dengan Asya. Pria itu menanyakan tentang pohon darah naga. Apakah benar ada gambar pohon di ruangan Asya di pabrik nuklir? Asya menjawab, ya benar, itu gambar pohon dari kalender yang kusimpan. I went back there, Asya. So, what happened? Have you seen this? Yeah. There was one of these trees in a calendar. Mendengar itu, Layton menghela napas. Ia pun menjelaskan jika kemungkinan vision tentang pohon dan New Eden itu Layton hanya mengarangnya secara tidak sengaja. Kini Layton sudah kehilangan kepercayaan tentang New Eden dan ia sendiri ragu apakah harus melanjutkan perjalanan mereka ke sana. Tapi di situ Asya berkata bahwa dirinya mendukung Layton dan Asya percaya dengan penglihatan Layton tentang New Eden. Tiba-tiba Ruti datang dan memberitahukan jika Ben dan Alexandra memanggil mereka. Singkatnya, Layton, Ruti, dan Bastille pun menemui kedua engineer itu. Apalagi yang akan mereka bahas kalau bukan tentang Melanie. Setelah diberitahu oleh Wilford tentang kemunculan sinyal rel di dekat wilayah Prancis, Alex pun memeriksanya di komputer. Ia melihat ada jejak penggunaan daya penggerak jalur rel, dan jejaknya itu berasal dari jalur tes Gunung Rocky. Alex memberikan teori, mungkin itu memang benar Melanie yang berhasil menemukan kendaraan pengukur rel lalu menaikinya. Tetapi masalahnya, ya benar kendaraan pengukur rel bisa melaju berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi penumpangnya bagaimana? Jika benar pun Melanie menaikinya, kalau tanpa adanya makanan dan minuman bagaimana Melanie bisa bertahan hidup? Namun apapun hasilnya nanti mereka tetap harus menjemput Melanie. Meskipun kemungkinan besar mereka hanya akan menemukan mayatnya Melanie saja. Setelah kesepakatan diambil, kereta Snowpiercer pun berpindah jalur untuk memutar, mengikuti jejak dari kendaraan pengukur rel yang mereka curigai dikendarai oleh Melanie. Ruti mengumumkan hal itu kepada para penumpang Snowpiercer. Something's moving out there. You think Melanie's alive? Saw that some of them have lost use. Track switches operate on battery power. So Melanie. It's gotta be her then. It's to the Rocky Mountain test track. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Layton dan Zara yang sedang berbincang di kediaman mereka. Mereka berdua mulai membahas tentang hubungan mereka sekarang. Dan sepertinya Layton ataupun Zara setuju bahwa hubungan mereka hanya sebatas orang tua untuk Liana. Mereka tidak berniat untuk rujuk.
think I went backwards. Are we okay? No, she's right there in your arms. You and I, we just share one responsibility. We were just trying our best. There's no shame in that. Tak lama kemudian, Asia datang mengetuk pintu. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Apakah itu? Layton lalu membawa Asia ke ruangan engine menemui Ben dan Alex. Rupanya Asia menemukan sesuatu. Dari sebuah alat yang ia punya, Asia mendeteksi adanya senyawa sulfur dioksida, senyawa beracun yang berasal dari vulkanik gunung berapi dan bisa membunuh makhluk hidup seperti tumbuhan dan bahkan manusia sekalipun. Asia cukup berpengetahuan tentang udara karena ketika di pabrik ia bertugas menjaga mutu udara pabrik. Ya, sedangkan Ben dan Alex mereka adalah engineer bukan ilmuwan. Tak lama berselang, di depan sana pun terlihat kabut raksasa berwarna jingga. Mereka pun kaget melihatnya. Asia berhasil membuat program untuk melacak apa saja senyawa yang terkandung dalam kabut itu. Itu adalah vulkanik. Di dalamnya terkandung senyawa karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Ben lantas memelankan laju kereta sambil mereka membahas apa yang harus dilakukan. Jadi curiga gue sama Wilport. Apakah si Wilport sengaja menjebak kita? Ungkap Layton. Lantas dirinya pun mengunjungi Wilport di perpustakaan dan dengan bantuan seorang penjaga, mereka membawa Wilport ke ruangan engine. Ketika Wilport dikasih lihat kabut vulkanik di depan sana, dia terlihat cukup kaget. Namun Wilport jujur dirinya tidak tahu menahu soal kabut itu. Damn, it goes forever, Ben. A couple 100 kilometers. Shit. Bingo. That Wilford put us onto this track. You thinking what I'm thinking? Oh, you know what that is? Dan Wilport meminta mereka untuk jangan risau karena sistem HVAC udara Snowpiercer bisa mengatasinya. Jadi mereka di dalam kereta bisa aman lah. Meski begitu, Ben mengumumkan pada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan masuk ke dalam ruangannya masing-masing selama kereta Snowpiercer berada di dalam kabut yang panjang itu. Bergeraklah Snowpiercer menembus kabut vulkanik beracun. Perhitungan data menunjukkan bahwa untuk bisa melewati kabut beracun yang luas itu mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Masalah sepele begini kok sampai sewot, ledek Mr. Wilport. Dan di detik berikutnya, Wilport pun tampak kecewa karena dirinya diusir dari sana dan akan dikembalikan ke ruang perpustakaan. You heard the engineer. If you're not essential, move back to quarter. Sorry to break up your lunch date, but we're clearing the market. Until I figure something out. Let's go. Untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, Japi dan Sykes ditugaskan untuk memeriksa udara di setiap gerbong yang paling penting, yaitu gerbong penyimpanan benih dan juga gerbong tani. Mereka lega karena semuanya berjalan dengan baik. Sistem HVAC atau HPAC udara itu benar-benar ampuh. Di sela-sela bertugas, Sykes juga membantu Japi untuk menghadapi ketakutannya kepada anjing. Mereka menemui Jupiter, anjingnya Wilport, dan di sana Japi mencoba untuk memberanikan diri mendekatinya. Meskipun tampaknya itu masih sangat sulit bagi Japi. Victor, you're closer than you were yesterday. It's okay. Hey. Jupiter, no. Mereka berdua melanjutkan pemeriksaan hingga ketika sampai di salah satu gerbong tani, mereka mendeteksi adanya senyawa berbahaya tersebut di udara. Segeralah Japi dan Sykes mengenakan masker gas. Bisa dilihat beberapa tanaman di sana sudah dalam keadaan layu dan mati. Japi lantas melaporkannya kepada Ben. Ben pun menyuruh mereka untuk memeriksa sistem HVAC di gerbong itu. Setelah dibuka dan diperiksa, ternyata alat penyaringnya rusak. Mendengar itu, Ben lantas menyuruh Alexandra untuk menutup sistem asupan udara di gerbong tani tersebut sebelum udara di luar masuk semakin banyak dan menyebar ke gerbong lain. Namun sepertinya terdapat kerusakan lainnya yang mengakibatkan Alexandra tidak bisa menutupnya dari ruang engine dan harus melakukannya secara manual di gerbong itu. Ben awalnya menyuruh Japi, tetapi tiba-tiba Sykes mengalami sesak napas meskipun sudah mengenakan masker gas. Tidak punya pilihan lain, Japi harus menolong Sykes terlebih dahulu dan membawa wanita itu keluar dari gerbong itu.
Sehingga Ben menyuruh Layton untuk pergi ke sana bersama Asya untuk menutup saluran asupan udara di gerbong itu. Thanks. Breathe. We gotta stop it before it cascades. Ben, if we don't contain this, we're looking at a wholesale resource collapse. Singkat cerita, Layton dan Asya pun sampai. Mereka berpapasan dengan Jappy dan Sykes. Berbeda dengan Jappy dan Sykes, Layton dan Asya datang ke sana dengan berbekal persiapan matang. Mereka berdua mengenakan kostum pelindung dan helm oksigen untuk bernapas. Dengan dipandu oleh Ben melalui alat komunikasi, Layton dan Asya mulai membongkar sistem pembersih udara itu. Dan Ben memberitahu jika penutupnya berada di dalam. Namun Layton dan Asya mendapatkan masalah lagi karena lubang akses masuknya cukup kecil, sehingga dengan memakai kostum pelindung, Layton maupun Asya tidak bisa masuk. "Adakah jalan lain, Ben?" tanya Layton. Sayangnya tidak ada, Bang Layton," jawab Ben. Lalu Layton mengatakan bahwa dirinya akan melepaskan kostum karena tidak ada pilihan lain. Meskipun Ben melarang keras, karena Layton bisa mati tanpa kostum pelindung itu. Tapi daripada seluruh penduduk kereta mati kan? Namun di luar dugaan, Asya memukul Layton dengan lingki sekuat tenaga sampai Layton terjatuh. Asya lalu melepaskan kostum miliknya. I gotta come out of this suit. Layton, that is not an option. A lot of smoke. Alright, you don't have a choice. Layton, do not take your breach suit off. You take your breach suit off, you'll be dead in minutes. Layton? Dan Layton tidak bisa menghentikan Asya ketika wanita itu dengan penuh keberanian melompat masuk ke ruangan sistem HVAC. Meskipun Layton berteriak meminta Asya berhenti, tapi Asya tidak mau mendengarkan. Di dalam sana, Asya lalu berusaha untuk menutup manual saluran asupan udara. Meskipun ia terlihat sangat kesulitan karena susah untuk bernapas. Namun pada akhirnya beruntung Asya berhasil menutupnya. Layton berteriak meminta Asya untuk segera kembali dan mengenakan kostumnya. Namun Asya sudah tidak kuat. Bahkan untuk bangkit berdiri saja wanita itu tidak sanggup lagi. Ia tahu ini adalah akhir dari hidupnya dan Asya tidak menyesal. Namun Asya meminta Layton berjanji untuk melanjutkan perjalanan ke New Eden, membawa semua orang ke tempat yang hangat itu. Karena Asya sangat yakin New Eden benar-benar ada. Di detik-detik kematiannya, Asya meminta Layton untuk menceritakan bagaimana New Eden itu dalam penglihatan Layton. Pria itu dengan senang hati mau menceritakannya pada Asya, mendeskripsikan bagaimana hangatnya di sana. Dan ketika Asya menghembuskan napas terakhirnya, Layton pun menangis. Begitu pula Ben dan Alexandra di ruang engine. Mereka tampak terpukul mengetahui Asya gugur dalam misi tersebut, menyelamatkan nyawa semua orang. Bersamaan dengan itu, kereta Snowpiercer pun terlihat sudah keluar dari wilayah kabut beracun, melaju dengan cepat seperti biasa. Like sage, you know, green and prickly. Shoreline. Hear the breeze. Close your eyes. And ooh, Asha, the sun. You did it. Beberapa saat kemudian, Ruthie datang ke tempat gerbong tani menemui Layton yang masih berduka. Layton lalu berkata kepada Ruthie bahwa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke New Eden demi pengorbanan Asya. Dan kini Layton kembali yakin sepenuhnya bahwa New Eden benar-benar ada. Setelah sebelumnya Layton sempat kehilangan kepercayaannya itu. Ya tentu, jawab Ruthie, menyetujuinya. Singkat cerita, beberapa jam kemudian di komputer radar menunjukkan suatu pergerakan di jalur rel. Alexandra dan Ben terlihat senang dan sangat berharap jika Melanie benar-benar ada di sana dan masih hidup. Tapi bagaimanapun, Melanie masih hidup itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana caranya bertahan hidup 6 bulan lebih tanpa makanan dan air? Dan inilah pemirsa bentukan dari kendaraan pengukur rel. Cukup kecil ya. Apakah benar Melanie berada di dalam sana? There.
It's her. Holy shit. It's her. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.